warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Alida Fira, mahasiswi jurusan Fisika Universitas Andalas. Nah, pada saat sekarang, saya ingin menjelaskan nih kepada teman-teman tentang radionuklida dan karbon 14. Jadi, jangan sampai di-skip ya videonya. Sebelum kita membahas salah satu nuklida, tentunya kita harus tahu nih, apa itu radionuklida. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran semua yang berkaitan tentang radionuklida, mari kita lihat. Radionuklida adalah isotop dari zat radioaktif yang mampu memancarkan radiasi. Nah, jumlah dari radionuklida itu sangat banyak, yaitu terdapat lebih dari 60 radionuklida. Sebelumnya, kita telah mengetahui jumlah dari radionuklida itu sangat banyak. Nah, jumlah yang banyak itu terbagi menjadi dua berdasarkan asalnya. Ada alami dan ada buatan. Radionuklida alami adalah radionuklida yang terbentuk secara alami dan terbagi menjadi dua, ada primordial dan ada kosmogenik. Sedangkan radionuklida buatan adalah radionuklida yang terbentuk karena dibuat oleh manusia. Radionuklida alami terbagi menjadi dua, yaitu primordial dan kosmogenik, yang merupakan sumber radiasi alami. Primordial adalah radionuklida yang telah ada sejak bumi ini diciptakan, sedangkan kosmogenik merupakan radionuklida yang terbentuk sebagai akibat dari interaksi sinar kosmik. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ada gambar dari sinar kosmik dan gambar dari kerak bumi. Keduanya merupakan sumber radiasi alami. Setelah kita mengetahui mengenai radionuklida alami, kita akan bahas tentang radionuklida buatan. Radionuklida buatan mempunyai nuklida yang sangat banyak. Salah satunya adalah iodium 139, iodium 129, dan plutonium 239, serta nuklida-nuklida lainnya. Radionuklida buatan ini banyak sekali dimanfaatkan sebagai sumber radiasi buatan, yaitu pada radiofarmaka T-99M, pada reaktor nuklir, serta dimanfaatkan pada sinar konvensional. Tentunya, teman-teman telah mengetahui mengenai radionuklida, baik itu dari pengertian, dari pembagian berdasarkan asalnya, serta nuklida-nuklidanya. Sekarang, kita akan membahas salah satu nuklida, yaitu karbon 14. Karbon mempunyai dua isotop stabil yang terbentuk secara alami, yaitu ada karbon 12 dan karbon 13, yang menunjukkan getasan dari karbon. Karbon 12 terdapat 98,9% di alam, serta mempunyai 6 proton dan 6 neutron. Karbon 13 terdapat 1,1% dan mempunyai 6 proton serta 7 neutron. Sedangkan karbon 14 adalah isotop radioaktif karbon dengan waktu paruh 5.730 tahun serta kelimpahan alam yang sangat rendah, yaitu kurang dari 0,1%. Karbon 14 ini mempunyai 6 proton dan 8 neutron. Secara total, ada 15 isotop karbon yang diketahui, sedangkan yang paling pendek adalah karbon 8. Karbon 14 merupakan radionuklida kosmogenik yang ditemukan pada tanggal 27 Februari tahun 1940 oleh Martin Kaman dan temannya Sam Ruben di salah satu laboratorium Universitas California. Karbon 14 ini bersumberkan dari interaksi nitrogen serta terdapat di udara, air laut, dan bahan organik yang mempunyai massa atom sekitar 14 juta SMA dan umur core yang sangat panjang, yaitu 5.730 tahun.
Pada saat sekarang ini, karbon 14 banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Dikarenakan karbon 14 mempunyai umur paro yang panjang, yaitu sekitar 5.730 tahun, sehingga dimanfaatkan pada bidang arkeologi, yaitu untuk menentukan usia fosil, baik itu fosil manusia, hewan, maupun tumbuhan, sehingga kita dapat mengetahui berapa lama ataupun berapa usia dari fosil yang kita temukan. Bagaimana proses yang dilakukan oleh para ilmuwan sehingga dapat menentukan umur fosil? Nah, untuk menentukan usia dari fosil, para ilmuwan tersebut menggunakan dua metode, yaitu metode radiometri dating dan metode stratigrafi. Yang pertama adalah metode radiometri dating. Metode ini dikenal dengan istilah karbon 14 dating yang dikembangkan oleh William Liddy. Dalam menentukan usia dari sebuah fosil, metode ini memanfaatkan konsep waktu paruh dari karbon 14. Karena semua makhluk hidup berhubungan langsung dengan atmosfer dalam siklus karbon, kadar C14 di tubuh makhluk hidup akan hampir sama dengan yang ada di atmosfer, yaitu 10⁻⁻12. Akan tetapi, waktu makhluk hidup itu mati, dia langsung terputus dari siklus karbon dengan atmosfer. Dari momen inilah kita bisa menghitung waktu yang dilewati oleh fosil tersebut setelah mati, berdasarkan perbandingan waktu paruh dari kadar karbon 14 dengan kadar karbon 14 yang ada di atmosfer pada saat ini. Metode yang kedua adalah metode stratigrafi. Dalam menentukan usia dari sebuah fosil, metode ini menggunakan konsep berdasarkan lapisan tanah tempat fosil tersebut ditemukan. Pada bidang kedokteran, karbon 14 dimanfaatkan untuk mendeteksi diabetes dan anemia, sehingga kita dapat mengetahui apakah seseorang tersebut terkena penyakit diabetes ataupun anemia. Selain dimanfaatkan pada bidang arkeologi dan bidang kedokteran, karbon 14 ternyata juga dimanfaatkan dalam bidang sains, yaitu untuk mempelajari mekanisme dari fotosintesis. Selain dari karbon 14, radioisotop lain juga dimanfaatkan pada bidang ini, yaitu oksigen 18. Nah, proses dari fotosintesis adalah 6CO2 ditambah 6H2O menjadi C6H12O6 ditambah 6O2. Ternyata, radioisotop ini tidak hanya mempunyai manfaat, akan tetapi juga mempunyai bahaya, yaitu apabila berikatan dengan unsur lain ataupun diberikan pada dosis yang tinggi. Salah satunya adalah karbon monoksida. Karbon monoksida yang dihasilkan dari asap kendaraan ataupun pembakaran fosil dapat menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran, sesak napas, penglihatan yang kabur, sakit kepala, mual, dan sakit perut, serta yang paling menakutkan adalah kematian. Selanjutnya adalah karbon dioksida. Asap yang dihasilkan oleh pabrik itu adalah karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini apabila terhirup oleh manusia dalam dosis yang besar akan dapat menyebabkan kerusakan pada janin, kematian, kerusakan pada paru-paru, serta sakit kepala. Sebaiknya dalam pemanfaatan karbon 14, kita menggunakan pengaman tangan seperti sarung tangan, karena apabila kulit kita terkontak langsung dengan karbon 14,
maka dapat menimbulkan kerusakan pada kulit. Sekian pembahasan dari saya mengenai radionukleida dan Kabar 14. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.